Personilnya juga tidak lengkap, tapi insya Allah enakin. Sawer namanya, kelurah kaler. Anggap bagian naon ya pemerintah. Awur. Bangga. Sok. Ayo Ustaz, ayo itu please dong. Kalis Pak. Dadakan, tapi memang bukan dadakan, semua profesional.
kursi dan meja di kedepan ini. Untuk panitia untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ngantuk belum? Udah. Gimana, lanjut? Ayo semangat jawab salamnya. Semoga yang jawab salam saya dengan semangat Allah ampunkan dosa-dosanya. Jawab salam saya dengan semangat, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang jawab salam saya dengan semangat, semoga Allah limpahkan rizkinya, Allah lunaskan hutangnya. Ada punya utang? Semoga Allah mudahkan rezekinya sehingga lunas hutangnya semuanya. Dan yang punya cita-cita, semoga Allah mudahkan, kabulkan dan sampaikan cita-citanya. Yang masih jomblo, Allah datangkan jodohnya. Ibu jangan amin lagi ya Bu. Maksudnya tambah jodoh itu tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah barokah, rezeki melimpah, tambah rumah, tambah sawah, tambah mama. Wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asatir, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Curug beserta staf dan jajarannya. Kemudian tidak lupa pula seluruh jajaran pengurus MUI Kecamatan Kelari, panitia, terus ketua MUI, ada lagi RT mungkin. Ini diborong semua. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus majelis taklim, serta pecinta majelis, pecinta sholawat, pecinta Rasulullah, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa
dan seluruh yang hadir malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kumpul malam adalah sebaik-baiknya umat di antara manusia-manusia yang lain. Di antara umat, apa hebatnya kita? Apakah amal kita banyak? Apakah ibadah kita banyak? Ataukah dosa kita sedikit? Dan apa bukti-bukti sampai kita kok harus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dulu ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril melakukan sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan itu Nabi Muhammad suruh turun sama malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Selesai sholat itu, kemudian Nabi Muhammad diajak jalan lagi oleh malaikat Jibril. Ketika hendak jalan, Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, tempat apa itu tadi? Kok sampai aku diperintahkan untuk mendirikan sholat 2 rakaat?" Kata malaikat Jibril, "Itu adalah Baitul Lahmi alladzi wulida Isa bin Maryam alaihi salam." Itu adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Maka karena adanya tempat itu dijadikan kelahiran Nabi Isa, maka kita disuruh bersyukur dengan tempat itu. Maka kalau Nabi Isa saja tempat kelahirannya kita syukuri, bagaimana dengan kelahirannya Sayyidul Wujud, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan engkau ya Muhammad, kata Allah Ta'ala, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi diciptakan alam semesta ini itu karena keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bumi ini Allah akan munculkan, Allah akan keluarkan kekasih Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang orang bilang peringatan Maulid itu nggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Kita suruh senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ibu-ibu kenal namanya Abu Lahab tidak? Pernah dengar namanya Abu Lahab? Tahu Abu Lahab siapa? Tahu tidak? Ada yang tahu? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab adalah manusia yang sangat jahat kepada Nabi Muhammad. Manusia yang terus mengintimidasi Nabi Muhammad. Manusia yang terus menyerang Nabi Muhammad. Yang akhirnya saking jahatnya Abu Lahab disetempel oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah, di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabir. Ini saking jahatnya Abu Lahab, sehingga dijelaskan Abu Lahab itu meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Kemudian jahatnya luar biasa kepada Nabi Muhammad, sampai akhirnya tiap hari Abu Lahab harus menanggung siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Namun suatu ketika Abu Lahab dilihat kalau hari Senin itu cuti dulu dari api neraka, istirahat dulu, istirahat dari api neraka. Bahkan dari jari-jarinya Abu Lahab bisa keluar air, dan dari jari-jarinya air itu bisa digunakan untuk minum Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab ditanya, "Ya Abu Lahab, apa yang telah engkau lakukan di dunia sehingga engkau yang sudah distempel masuk di neraka, tapi kok kalau hari Senin Allah ringankan siksamu dan Allah berikan rahmat sehingga bisa keluar air dari jari-jarimu?" Kata Abu Lahab, "Dulu ketika aku di dunia, aku dengar kabar dari Thuwaibah budakku.
Thuwaibah datang kepadaku memberi kabar gembira bahwa telah lahir ponakanmu yang namanya Muhammad. Saking gembiranya aku punya ponakan, akhirnya Thuwaibah yang tadinya budakku aku merdekakan. Maka dari itu, gara-gara aku pernah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, Allah ringankan siksaku setiap hari Senin. Apalagi kita semua orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah Allah akan bahagiakan kita kelak di akhiratnya nanti. Amin. Di dalam surganya Allah berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya mau nanya sekarang, Bapak Ibu malam hari ini senang tidak? Senang. Bener nih. Benar. Ini nggak nonton sinetron dulu nggak apa-apa, nggak tiktokan dulu nggak apa-apa. Oh, udah dihapus. Benar ya, malam ini kita harus bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Menyambut kelahiran Rasulullah harus bahagia. Dan saya mau bercerita sedikit, ada keuntungan-keuntungan, tapi yang paling beruntung sebenarnya panitia ini saya mau cerita. Kenapa kok yang beruntung itu panitia? Dijelaskan, man hayya li ajli qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyiapkan, bergegas, bersiap-siap menyiapkan apa? Ta'aman, makanan. Untuk apa? Untuk pembacaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nyiapin makanan, berarti yang nyiapin makanan siapa nih? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Alhamdulillah. Berarti masuk golongan ini, Bu. Nanti siapa saja yang masuk golongan ini? Man hayya li qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'aman, yang nyiapin makanan. Wa jama'a ikhwanan, yang ngumpulin jamaah, ngumpulin orang-orang. Siapa nih petugasnya nih? Pak Lurah. Oh, masuk berarti. Kemudian wa auqada sirajah, yang nyalain lampu. Siapa yang nyalain lampu? Masang penerangan nih. Nah, dapat lagi. Kemudian wa tajammal wa ta'attar, dia membaguskan, jadi pakai baju yang bagus, yang rapi. Kemudian menghias-hias begini nih. Ini siapa nih tugasnya? Nah, yang menghias, yang pakai wangi-wangian, karena bahagia menyambut kelahiran Rasulullah. Pembacaan maulid dibaca, kita bahagia dengan itu, dan kita bergegas untuk menyiapkan itu. Ta'ziman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyarullah yaumal qiyamah ma'a firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Ibu antuk-antuk ini paham? Paham. Paham ya Bu ya? Dijelasin nggak? Kirain paham. Siapa orang yang menyiapkan itu semua dan bahagia karena mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad, Allah akan kumpulkan orang itu semua bersama para anbiya dan kelak memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti beruntung tidak kita malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena di samping keberuntungan yang Nabi Muhammad berikan kepada kita, kita pun menjadi manusia yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Sehingga kata Nabi Muhammad, aku merindukan sekelompok manusia. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang tidak melihat aku, namun mereka beriman kepadaku. Berarti Bapak Ibu semuanya hidup tidak di zamannya Rasulullah,
tapi kita sangat dirindukan dan sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad ketika dapat hadiah oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, akan aku berikan ya Muhammad apapun yang engkau minta sampai engkau puas, sampai engkau ridho. Nabi Muhammad tidak meminta emas, tidak meminta uang, tidak meminta mobil, tidak meminta istana yang megah, tapi dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, innila arda fawahidun min ummati dakhalan nar. Ya Allah, aku tidak pernah rela, tidak pernah ridho jika ada satu daripada umatku masuk ke dalam api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita berharap semoga kita semua yang kumpul malam hari ini, baik yang hadir, yang tidak hadir, saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, tetangga kita, semoga semua tergolong umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu cinta kepada kita. Pertanyaannya, ibu-ibu cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Cuma 8 orang yang jawab. Sisanya cinta tidak? Cinta tidak kita dengan Nabi Muhammad. Kalau cinta bukan sembarang cinta, cinta harus ada buktinya, betul? Kalau ibu cuma digombalin doang, mau tidak? Apalagi laki-laki, Bu. Ya Allah, kebanyakan ngegombal. Apalagi laki-laki capnya apa, Bu, katanya? Laki-laki buaya. Benar, laki-laki buaya, Bu. Saya emang gak belain laki-laki walaupun saya laki-laki. Ya, laki-laki itu kebanyakan buaya. Ibu sebel tidak mau buaya? Sebel ya? Saya kayaknya sering cerita hal ini, Bu. Buaya itu, pernah lihat pernikahan orang Betawi yang dibawa rotinya roti apa? Buaya. Kenapa yang dibawa roti buaya? Karena buaya dijadikan simbol pernikahan. Karena buaya adalah binatang yang paling setia terhadap pasangannya. Hidup buaya. Buaya pada senang ya. Ya, para buaya yang dirahmati Allah. Nah, cuman itu tadi syaratnya satu, jangan ada di darat. Kalau di darat jadinya apa, Bu? Selama di air insya Allah aman. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita cinta kepada manusia biasa saja, kita butuh bukti, butuh pengorbanan. Lah bagaimana kalau kita cinta kepada Rasulullah? Kita pun harus membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, betul? Minimal lisan kita sering mengucap namanya, sering memanggil namanya, sering bersolawat kepadanya, betul? Bapak Ibu cinta solawat tidak? Sering baca solawat tidak? Berapa kali sehari baca solawat? Banyak tuh berapa? 500. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi saya masih belum yakin. Berarti hafal solawat ya, Bu ya? Hafal ya? Yuk kita solawatan bareng-bareng sekarang. Tapi khusus buat ibu-ibu, para buaya diem dulu. Jadi khusus buat ibu-ibu kita salawatan bareng-bareng ya, Bu ya. Yang semangat, yang kompak, lantangkan suaranya untuk Rasulullah malam hari ini. Siap bareng-bareng? Semangat ya, Bu ya. Tolong bapak-bapaknya diem. Kalau bapaknya ada yang bersuara, besok pakai daster pindah dulu. Ini khusus buat ibu-ibu. Salawat bareng-bareng ya, Bu ya. Saya mulai, nanti ibu lanjutkan. Qalbi, lanjutkan.
ganti. Nenek yang terkenal, ibu-ibu paham Nisa Sabian? Terkenal dong. Ya, kita tampilkan Nisa Sabian. Yang kompak bareng-bareng. Saya nggak yakin Umi. Bu, tadi nih bapaknya pada ketawa, ibu nggak hafal. Nih saya mau ngetes bapak-bapaknya. Kalau bapaknya nggak hafal, sorakin yang kenceng. Siap Bu? Jangan malu-maluin nih, bapaknya gayanya ketawa. Kalau nggak hafal, sorakin yang kenceng. Khusus buat bapak-bapak sekarang. Yang kompak bareng-bareng. Salatullah buat bapak-bapak. Nah, ini percaya kalau bapak pada pecinta sholawat. Ulang lagi. Yaudah, khusus buat ibu-ibu, yuk jangan kalah sama laki-laki. Yang kompak dan yang semangat, bareng-bareng Bu. Kafani ilmu Rabbi. Lanjutkan. Ya, ganti lagi. Buat ibu-ibu dulu. Hanya dia. Dangdut. Giliran dangdut apal, salawat tak apal. Yuk khusus buat bapak-bapak. Ya Nabi. Salam salawat. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Ibu mau dites lagi? Gak mau Pak Lurah. Sekarang biar nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Tadi dimenangkan oleh para buaya soalnya. Jadi sekarang kita sholawatan bareng-bareng, siap? Ibu-ibu pada punya HP nggak? Bawa HP nggak? Nggak bawa? Ya, kalau bawa, yuk semuanya nyalain lampunya coba. Nyalain flashnya. Yang punya HP. Begini nih, nyala begini. Bisa semua? Ayo, kalau yang tidak punya, lambaikan tangannya. Semua angkat tangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yang tidak punya handphone, lambaikan tangannya. Yang punya handphone, nyalakan lampunya. Kita bersolawat bersama-sama untuk Rasulullah. Malam ini kita bahagia karena kelahiran Rasulullah. Insya Allah Allah bahagiakan kita di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua angkat tangannya, lambaikan tangan kita untuk Rasulullah. Biarkan gerak tangan kita digenggam oleh Rasulullah. Biarkan gerak tangan kita digandeng oleh Rasulullah. Kita semua bersama-sama malam hari ini bersolawat dan memanggil namanya Rasulullah. Bersama-sama yang kompak, lantangkan suaranya. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Syafi' Allah, isfa' lana, bersama-sama Ahmad ya Habibi,
Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, salam alaika Habibi, ya Habibi, Allahumma salli wa
Lanjut. Apa sudah? Lanjut. Lanjut. Kalau lanjut, bilang ajibnya yang pokok. Coba. Masjid At-Taqwa. Ajib. Masjid At-Taqwa. Ajib. Masjid pecinta sholawat. Yang kompak ya. Ya, bareng-bareng ajibnya yang kompak ya. Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa. Masjid pecinta sholawat. Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa. Masjid pecinta Nabi Muhammad. Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak bahagia nggak? Pokoknya malam hari ini saya kepingin mengajak bapak ibu semuanya bahagia. Jangan ada yang sedih, jangan ada yang galau. Yang punya utang semoga pulang dari sini Allah mudahkan rezekinya, lunas utang. Karena kunci lunasin utang itu gampang caranya. Dibayar. Selesai itu. Problem kita selama ini mikirin utang selesai cuma dengan satu kalimat, yaitu dibayar. Alhamdulillah. Dibayar ya Bu ya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada cerita tentang bukti kecintaan seorang sahabat kepada Nabi Muhammad, yaitu cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang dapat julukan As-Siddiq, dan beliau benar-benar percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar ini diajak jalan-jalan oleh Nabi Muhammad, yaitu untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi Muhammad itu bukan jalan-jalan kayak kita ke kebun binatang, ke taman safari, ke Curug Cigentis, bukan. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah ancamannya adalah nyawa. Nyawa yang menjadi taruhan. Karena siapapun yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Sayyidina Abu Bakar dengan riang gembira, dengan bahagia mendampingi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan kelelahan, akhirnya transit di rest area. Nah, bahasa sekarang rest area. Kalau dulu ya tempat istirahat. Kalau rest area zaman sekarang itu banyak orang jual makanan, minuman, tempatnya nyaman. Tapi kalau zaman Rasulullah, rest areanya tidak ada yang jual makanan, tidak ada yang jual minuman, yaitu berada di dalam gua yang disebut gua Daya. Lain. Gua naon? Gua Hiro. Ini gua Hiro. Kalau tempat menerima wahyu Nabi Muhammad di mana? Hiro. Nah tadi katanya gua Hiro. Gua apa? Gua Sur. Apa Bu? Pernah dengar kan namanya gua Sur? Ketika menjelang masuk ke dalam gua Sur,
Sayyidina Abu Bakar bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, janganlah engkau masuk ke dalam, biar aku cek dulu kondisi di dalam. Barangkali di dalam ada binatang buas yang akan membahayakanmu. Biarkan aku yang masuk ke dalam, aku cek kondisi di dalam. Akhirnya baiklah, Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua. Ternyata benar, di dalam gua banyak lubang-lubang binatang. Disobeklah kainnya Sayyidina Abu Bakar, digunakan untuk nutup lubang-lubang tersebut. Sobek lagi, tutup lagi, sobek lagi, tutup, sampai kainnya hampir habis, tinggal sisa 2 lubang. Akhirnya karena kainnya sudah hampir habis, ditutup dengan pahanya Sayyidina Abu Bakar 2 lubang tersebut. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kondisi di dalam telah aman, silakan engkau masuk ke dalam. Rasulullah pun masuk ke dalam gua Thur, kemudian tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Di dalam tidurnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar menjaga. Ternyata Bu, di dalam lubang itu ada ular. Kata si ular, ini kurang ajar. Siapa nih orang berani-berani nutup lubang saya? Kata si ular. Akhirnya ular ini nggak terima, tarik nafas panjang, digigit. Cuman Sayyidina Abu Bakar nggak lebay kayak gitu. Ditahan sama Sayyidina Abu Bakar. Tubuhnya tidak berani bergoyang, karena kalau tubuhnya bergoyang nanti Rasulullah akan terbangun dari tidurnya. Kata si ular, kok ini berani-beraninya? Udah saya gigit tidak bergeser. Tarik nafas yang kedua ular ini. Tarik nafas panjang. Digigit yang kedua oleh ular ini. Sayyidina Abu Bakar tidak bergeming, ditahan. Enggak kayak ibu, ya begitu, ditahan. Akhirnya kata ular, kau berani-beraninya udah 2 gigitan. Di sisa-sisa nafas terakhir, ular tarik nafas panjang untuk menggigit yang ketiga. Ternyata kencang banget. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun tergoyang tubuhnya. Kemudian Rasulullah terbangun. Ketika Rasulullah terbangun, dilihat wajahnya Sayyidina Abu Bakar pucat, tubuhnya penuh keringat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi denganmu? Kenapa wajahmu pucat? Kenapa kau tubuhmu berkeringat? Apakah ada musuh yang datang ke sini? Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, tidak ada yang musuh ya, tidak ada musuh yang datang. Tapi ini ketika ditarik ularnya masih nempel, Bu. Ini ya Rasulullah, hati. Akhirnya ular itu dilepas. Sayyidina Abu Bakar diusap kakinya oleh Rasulullah, sembuh dari bisa ular. Alhamdulillah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar hendak memukul tuh ular, mau dibunuh tuh ular oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, nanti dulu ya Abu Bakar, aku akan bertanya kepada ular ini. Hei ular, wahai ular, kata Rasulullah, kenapa engkau gigit kakinya Abu Bakar? Ular ini menjawab sama Rasulullah, ya Rasulullah, ketika aku diciptakan di dunia ini, datang malaikat kepadaku memberi kabar gembira, wahai ular, sesungguhnya engkau adalah ular yang paling beruntung, karena engkau satu-satunya ular yang berjumpa langsung dengan Sayyidul Wujud, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara aku dengar kabar gembira itu, tiap hari aku bersolawat kepadamu ya Rasulullah, tiap hari aku memanggil namamu ya Rasulullah. Giliran saat ini, saatnya aku berjumpa dengan orang yang aku cintai, berani-beraninya Abu Bakar menghalangiku. Jangankan cuma Abu Bakar, Gunung Uhud pun akan aku lawan, asal aku bisa berjumpa denganmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ular
cinta sama Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar banyak bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu cinta tidak dengan Nabi Muhammad. Apa yang sudah dikorbankan ibu untuk membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad? Menghormati hari lahirnya, lumayan setahun sekalinya. Terus apalagi? Sholawat. Kapan sholawatnya? Tiap hari. Subuh, asar, maghrib, isya. Oh, sholat maksudnya. Baca sholawat juga. Bila perlu tiap saat ibu baca sholawat. Ambil duduk sholawat, bikin sambal sholawatan. Masak sholawatan, bikin sambal sholawatan. Oh, sambalnya enak bu. Salatullah wassalamualaikum ala Tuhan Rasul. Itu benar sambalnya enak bu. Jangan kayak ibu-ibu yang di sono nih. Ibu-ibu yang di sana kalau bikin sambal itu bayangin wajah suami. Dasar kau kayak meracun. Na'udzubillahi min. Bu, kalau ibu begitu sih bikin sambal, ambil gemes-gemes mandang wajah suami, bayangin wajah suami, nyanyi dasar kau kayak meracun. Ibu dari mana? Saya pindahan dari Curug. Katanya begitu katanya. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap saat, setiap waktu kita bareng-bareng buktikan cintanya kepada Rasulullah. Yang pertama, perbanyak kita bersolawat. Yang kedua, yuk bareng-bareng pelajari tentang apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah sholat, disampaikan kepada para sahabat, dilihat sholatnya Rasulullah oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah dilihat oleh sahabat-sahabat, dilihat oleh para tabi'in dilihat sholatnya oleh para ulama. Terus sampai kepada kita semua, bagaimana agar sholat kita sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat kita memenuhi syarat rukunnya, betul? Ibu-ibu tahu rukunnya wudhu ada berapa? Ada berapa rukunnya wudhu? Kita wudhu dari kecil, sholat dari kecil, rukunnya wudhu ada berapa? 6. Rukunnya sholat ada berapa? 11, ada yang 12. Oh, ada yang 13, ada yang 17. Kalau yang 13 tidak disebutkan tumak-ninah. Kalau yang 17 berarti termasuk tumak-ninah. Alhamdulillah. Ini ustazah semua nih. Karena bu, saya kadang kalau melihat ibu-ibu di sana bu, ya Allah, wudhu dandan tebel sebelumnya. Jam 11 siang dandan tebel banget. Lama dandannya nih. Giliran gak lama kemudian masjidnya bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kalau ibu-ibu di Curug itu masuk kamar mandi ambil wudhu atau berangkat kondangan? Lain mah kira-kira aja. Ambil wudhu ya bu ya. Luar biasa nih orang-orang salehah semuanya. Di sana sama bu, ambil wudhu. Cuman ketika masuk kamar mandi nyalain keran, ingat, ya Allah, ini kan lipstik hadiah dari papa, mahal. Akhirnya sayang lipstiknya hilang, wudhunya bibirnya dimasukin. Gara-gara bibirnya dimasukin, maka ada sebagian anggota wudhu yang tidak terkena air wudhu. Tidak sah wudhunya, maka tidak sah sholat. Sholat kita harus memenuhi syarat rukunnya. Belum nanti setelah itu sholat kita diterima atau tidak sama Allah kita tidak tahu. Minimal syarat rukun wudhu, syarat rukun sholat kita
penuhi. Karena ya Allah, kadang kita lihat sholat di masjid bu macam-macam. No, kalau yang bapak-bapak, ini bapak-bapak di sana nih, kalau sholat ya Allah, mbok ya yang tumak nina, ya ada sholat begini. Ini mah di sana nih, Allah. Ayah begitu ayah. Ada yang begitu. Yang ngaku ya nggak ngaku. Kalau itu no yang itu. Allahu Akbar. Senggol-senggol kanan kiri. Ada yang bahkan kakinya begini. Nah kita sholat pada nggak jelas begitu betul. Ibu-ibu sholat sambil masak ya. Yang di sana tapi yang di sana. Yang katanya pindahan dari Curug. Allahu Akbar. Ya Allah tadi beli bayam macam beli cengeng. Ayah begitu. Datang orangnya datang. Mana orangnya mana? Ada sholat ngurusin bayi ada. Dari jam 2 siang gendong bayi, gendong anak, gendong cucu gak tidur-tidur. Jam 5 sore ternyata si bayi baru tidur. Ditaruh di atas kasur. Ya Allah, jam 5 langsung masuk kamar mandi ambil air wudhu. Akhirnya sholatnya di samping kasur sambil nungguin bayi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai waladdallin. Amin. Bayinya tidur pulas. Allah. Sami Allah. Allah. Sampai berdiri lagi. Alhamdulillah bayinya tidak bangun. Rakaat yang kedua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh. Kacau nih. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ngaguling nih satu. Lam yalid wa lam yulad. Sampai di samping kasur, persis di pinggir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat begitu ayat. Allahu Akbar. Ayat begitu. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Kagak tibai. Batal ke sholatnya. Kita sholat banyak gak jelas, betul? Dosa kita banyak, minimal yuk penuhi syarat rukunnya sholat, syarat rukunnya wudhu, wudhunya yang benar, sholatnya yang benar. Usai itu berharap kepada Allah, ya Allah semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sampaikan hal ini? Inilah keberuntungan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sholat kita kadang gak jelas, dosa kita banyak, amal kita sedikit, malesnya banyak, taatnya sedikit, betul? Kira-kira kalau mizan, katanya mizan itu kalau amal baik lebih banyak masuk ke dalam surga, kalau yang buruk lebih banyak masuk ke neraka. Kira-kira orang-orang curug ini masuknya surga apa neraka? Jujur. Kalau hitung-hitungan, kira-kira surga apa neraka? Kata malaikat bingung ini nulisnya ya. Udah amalnya nggak ada, dosa banyak, tetap ngengkeng masuk ke dalam surga. Surga apa neraka? Pantas Pak Lurah bingung, kadang ada ibu-ibu ya. Tapi insya Allah walaupun dosa kita banyak, salah kita banyak, keberuntungan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dijelaskan ummati hadhihi ummatun marhumah, umatku ini umat yang sangat disayangi oleh Allah, kata Rasulullah.
Mereka umatnya Rasulullah banyak yang masuk ke dalam kubur-kuburnya dengan membawa dosa yang sangat banyak. Wa takhruju min quburiha la dhunuba 'alaiha. Namun banyak umatnya Rasulullah yang keluar dari dalam kubur-kuburnya banyak yang tidak memiliki dosa. Kok bisa begitu? Yumahadzu anha biistighfaril mu'minina laha. Dihapuskan dosa-dosanya umatnya Nabi Muhammad dengan istighfarnya orang-orang mukmin untuknya. Kayak contoh misalkan di masjid sini kira-kira kalau Jumatan berapa orang? Ada 100 orang? Lebih? Alhamdulillah. Kalau 100 orang misalkan ada orang dosanya 1000. Di masjid sini kalau Jumatan khatib berdoa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina al ahya'i minhum. Yang ngaminin 100 orang, maka 100 dosanya dia dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Nah kira-kira sekali Jumatan sedunia berapa orang? Belum Pak Ustadz, Pak Kiai kadang suka ngadain tahlilan. Kita berdoa astaghfirullah lil mu'minin wal astaghfirullah lil muslimin wal. Semakin banyak orang seperti ini, semakin beruntung umatnya Rasulullah. Maka dari itu, keberuntungan demi keberuntungan Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka yuk bareng-bareng kita berusaha agar kita masuk golongan umatnya Nabi Muhammad. Caranya bagaimana agar kita masuk ke golongan umatnya Nabi Muhammad? Jangan kita pernah menyakiti orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad? Umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu warning, satu pesan yang tegas, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan orang beriman di antara kalian. Sebagian ulama mentafsiri tidak sempurna iman kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan orang beriman jika kita belum bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau belum bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, itu disebut tidak beriman, bahkan tidak sempurna imannya. Kira-kira kalau kita nyakitin orang lain jadinya bagaimana? Sedangkan zaman sekarang gampang banget nyakitin orang lain, ngerugiin orang lain. Banyak orang casingnya seperti tokoh tapi mengadu domba umat, betul? Banyak orang casingnya seperti ulama tapi justru memecah belah umat. Zaman sekarang banyak terjadi. Kalau orang nggak usah pesantren saja tahu yang namanya gosip itu dosa, betul? Yang namanya ngadu domba itu dosa, nggak usah pesantren kita tahu, betul? Yang namanya menghujat orang, merendahkan orang, nyaci maki orang nggak usah pesantren kita tahu. Lah bagaimana orang yang casingnya seperti ulama tapi banyak justru menghujat orang lain, mencaci orang lain, memaki orang lain. Kalau bapak ibu hadir di satu pengajian, kok ternyata yang disampaikan hal-hal kemaksiatan lebih baik pulang. Karena kita datang acara maulid untuk pengen dapat syafaat Rasulullah. Kita datang acara sholawat kepingin dapat syafaat dari Rasulullah. Jangan sampai kita hadir di majelis sholawat, majelis maulidnya Nabi Muhammad, justru bukan dapat syafaat, malah dapat laknat. Na'udzubillahi min. Nah ini banyak terjadi. Maka dari itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah seluruh yang ada di bumi. Kita harus saling mencintai, saling menghormati, jaga persatuan kita. Ketika kita bisa menyayangi apa yang ada di bumi ini, akan menyayangi kalian semua seluruh yang ada di langit.
Maka dari itu, kenapa saya berpesan seperti ini? Ukhuwah Islamiyah itu penting. Persaudaraan kita itu penting. Kita itu keluarga. Keluarga apa? Keluarga sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi saudara karena kita saudara satu agama. Kok kita ketemu orang yang beda agama? Kita saudara satu negara. Betul? Kita semuanya saudara. Jangan sampai kita saling membenci, jangan sampai kita saling mencaci maki. Apalagi bentar lagi 2024, banyak pil-pilan. Betul? Jangan sampai akhirnya gara-gara urusan pil-pil kejadian kayak tahun 2019, ada suami istri cerai gara-gara beda pilihan. Na'udzubillahi min. Yuk, tetap Bapak Ibu sebagai warga negara yang baik, tentukan pilihan kepada siapa sesuai hati nurani, tapi tetap persaudaraan dan kedamaian ini yang harus kita jaga bersama. Siap? Bareng-bareng ya, kita jaga semuanya sehingga kita benar-benar memperoleh rahmah dari Allah dengan apa yang disebarkan oleh baginda Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sehingga kita menjadi manusia yang masuk golongan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng semua bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semua bareng-bareng ya Habibi ya Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad. Bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu di malam yang mustajab ini, saya minta waktunya 5-7 menit. Kita sering lupa kepada Allah, kita sering melupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta waktu 5 menit, 7 menit, lupakan segala sesuatu kecuali hanya Allah dan Rasulnya. Kira-kira siap? Semoga dengan waktu yang 5 menit ini Allah hapuskan semua dosa kita. Semoga dengan waktu yang 5 menit ini kita benar-benar dapat cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga dengan waktu yang 5 menit ini Allah kabulkan semua doa dan hajat-hajat kita semua. Lupakan segala urusan apapun, kita lupakan semuanya. 5 menit hanya untuk Allah dan Rasulnya. Bareng-bareng saya mulai, nanti lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Tubna ilallah min jami'id dunub wal ma'asi saghiriha wa kabiriha zahiriha wa batiniha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Allahumma ya Allah, kami semua adalah hamba-hambamu yang penuh dengan dosa. Mata kami sering kami gunakan untuk memandang sesuatu yang tidak Engkau ridhai. Telinga kami sering kami gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak Engkau sukai. Mulut kami sering kami gunakan untuk berdusta, untuk membicarakan aib orang, untuk mengadu domba. Bahkan mulut kami sering kami gunakan untuk menyakiti orang lain. Dan bahkan terkadang sesuatu yang Engkau haramkan masuk melalui mulut kami ya Allah. Tangan kami, kaki kami sering kami gunakan dan melangkah ke jalan yang tidak Engkau ridhai. Hati kami penuh dengan segala penyakit hati, hasud, iri, dengki, takabur dan segala macam penyakit hati ada di tubuh kami. Otak kami sering kami gunakan untuk berpikir sesuatu yang Engkau murkai. Jarang kami gunakan untuk taat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami penuh dengan dosa ya Rabb. Maka pada malam hari ini, tangan-tangan yang penuh dengan dosa ini mengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Ya Allah, tangan-tangan yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan mengadahkan tangan kepadamu. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni
ampuni kesalahan kami ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, siapa lagi ya Rabb? Kami tidak sanggup menerima siksa-Mu, kami tidak sanggup menerima azab-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jangan Engkau bangunkan kami dari tempat duduk ini kecuali telah Engkau bersihkan dosa kami ya Allah. Jangan Engkau bangunkan kami dari tempat duduk ini kecuali telah Engkau hapuskan semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami punya orang tua yang sangat kami cintai. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Pandanglah kedua orang tua kami dengan pandangan kasih sayang. Jangan Engkau pandang kedua orang tua kami dengan pandangan murka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Jangan Engkau timpakan dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami. Orang tua kami yang masih ada, panjangkan umurnya ya Rabb, fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah tidak ada ya Rabb, luaskanlah kubur-kuburnya ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur kedua orang tua kami adalah taman-taman surga-Mu ya Rabb. Jangan Engkau jadikan kubur-kubur kedua orang tua kami adalah lubang-lubang api neraka-Mu ya Allah. Bahagiakan, senangkan ya Allah kedua orang tua kami dunia dan akhirat ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami punya anak dan keturunan. Kami tidak bisa mendidik anak keturunan kami dengan baik. Jaga anak keturunan kami ya Allah. Pergaulan zaman sekarang begitu bebas ya Allah. Kami tidak bisa mengontrol anak keturunan kami ya Rabb. Ya Allah, jangan biarkan anak keturunan kami, jangan sampai anak keturunan kami meminum sesuatu yang Kau haramkan ya Rabb. Ya Allah, jangan biarkan anak keturunan kami menjadi pecandu narkoba ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan anak keturunan kami tidur dengan wanita yang belum Engkau halalkan ya Allah. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami adalah penyejuk hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami minal ulama wal atqiya wal nujaba. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami adalah kebanggaan-Mu, kebanggaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bahagiakan anak keturunan kami ya Allah. Jadikan dan selamatkan anak keturunan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, di antara kami yang punya hajat, kabulkan hajat-hajatnya. Di antara kami yang sedang punya hutang, lunaskan hutangnya. Di antara kami yang sulit rezeki, mudahkan rezekinya. Di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan sakitnya ya Allah. Atas keutamaan Sayyiduna Muhammad, kabulkan semua doa kami ya Allah.